Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pegawai, karyawan, atau adik-adik mahasiswa dan pelajar, kali ini kita akan mempelajari dasar-dasar Excel mulai dari bagi pemula, bagi mungkin yang tidak bisa sekedar klik atau mouse atau mengenal keyboard, hingga pemahaman tentang menu Excel dan cara menulis rumus di dalam Excel. Silakan disimak hingga selesai karena Excel itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pekerja, mahasiswa, dan pelajar, kali ini kita akan belajar tentang Excel, terutama memahami persiapan dan dasar-dasar Excel hingga ke pemahaman menu. Karena ini dasar, akan kita perjelas yang paling dasar, yaitu misalnya klik. Dalam hal ini kalau kita sebutkan klik, maka yang dimaksud adalah klik kiri, bukan klik kanan. Kalau kita sebutkan klik kanan, ada kanannya, maka kita sebutkan itu artinya klik kanan pada area yang diinginkan atau pada yang diblok. Jadi bedanya kalau klik saja tanpa kiri atau kanan itu namanya klik kiri. Nah, kalau klik kanan baru itu artinya klik kanan. Sedangkan klik ganda artinya klik 2 kali secara cepat. Nah, ini klik kiri ini seperti ini, biasanya menggunakan jari telunjuk, sedangkan klik kanan menggunakan jari tengah. Sedangkan yang tengah-tengah ini ada scroll, bisa menaikkan layar ke bawah atau ke atas. Kemudian yang namanya drag adalah menggeser mouse. Block atau highlight adalah memilih beberapa sel seperti ini. Jadi diklik, klik yang paling atas, kemudian tahan, kemudian sambil tahan sambil geser ke bawah. Itu namanya memblok atau meng-highlight bahasa Inggrisnya. Kemudian yang dimaksud dengan sel itu adalah satu kotak ini adalah sel. Ini sel yang terdiri, yang satu sel ini pasti berada di dalam kolom tertentu dan baris tertentu. Nah, nama selnya diambil dari nama kolom dan nama barisnya. Nama kolomnya biasanya berupa huruf yang berada di atas, ABC sampai seterusnya. Kemudian dia berada di baris 1 misalnya, maka namanya adalah sel A1. Sel A1. Nama selnya adalah A1. Kemudian kolom atau biasanya di Excel disingkat dengan col, yaitu satu banjar dari atas ke bawah. Nah, seperti ini, satu banjar dari atas ke bawah. Ini namanya kolom. Satu banjar dari atas ke bawah ini namanya kolom. Nah, ini namanya kolom. Ini kolom A, yang ini kolom B, yang ini kolom C, dan seterusnya. Hingga ada nama kolom yang setelah melewati Z, maka berulang lagi menjadi A, B, A, C, dan seterusnya. Hingga AZ. Nah, kalau sudah nyampe AZ, maka muncul AAB, AAA, AAB, AA, ini mulai dari AA, AB. Nah, nanti kalau sudah AZ, nanti AAA, AAB, AAC, dan seterusnya. Kemudian row.
bahasa Inggrisnya row, bahasa Indonesianya adalah baris, yaitu satu baris dari kiri ke kanan. Nah, ini namanya baris. Nah, ini namanya baris. Yang mana nama barisnya berada di paling kiri, mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini nama barisnya. Ini nama baris, ini nama baris, ini nama baris. Jadi yang ini adalah baris 2. Kemudian yang ini namanya baris 4. Isinya 16, 17, 17, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan memahami memahami menu dan tombol. Microsoft membuat nama menu berdasarkan kategori dari isi dari menu itu. Yaitu setiap menu berisi dengan tombol-tombol. Nah, nama-nama menunya itu sesuai dengan tombol-tombol yang ada di bawah menu. Masuk ke Excel-nya saja. Nah, seperti ini ada menu home, yang mana biasanya menu home itu terdapat tombol-tombol yang berupa penulisan atau format-format penulisan seperti bold, kemudian italic, kemudian underline, dan seterusnya, warna background, warna huruf, dan seterusnya. Nah, itu berupa penulisan. Sama dengan Word, home itu isinya adalah tombol-tombol penulisan. Kemudian insert artinya memasukkan tapi bukan dari mouse atau dari keyboard. Jadi memasukkan hal lain, bukan tulisan. Jadi bukan tulisan. Kalau tulisan memasukkan tulisan pakai keyboard. Tapi kalau memasukkan hal lain itu pakai insert. Insert itu artinya memasukkan data pivot table yang terrekomendasi, kemudian memasukkan tabel, memasukkan gambar, memasukkan gambar dari online, memasukkan bentuk-bentuk, memasukkan smart art, memasukkan screenshot, dan seterusnya. Semua ini memasukkan. Jadi kalau kita ingin memasukkan, maka pasang insert. Tapi beda dengan memasukkan kata-kata, langsung saja diklik di bagian selnya, kemudian kita ketik. Itu kalau memasukkan kata-kata atau tulisan. Kemudian ada menu namanya page layout. Page layout artinya layout halaman. Nah, jadi ini berisi tombol-tombol yang berhubungan dengan format layout halaman. Seperti margin, orientasi kertasnya, ukuran kertas, print area, dan seterusnya. Ini berhubungan dengan halaman nanti waktu di print. Seperti apa. Jadi jangan cari bagaimana cara ukuran kertasnya di bagian home atau bagian insert, nggak ada. Kemudian menu formulas artinya rumus, yaitu berisi rumus-rumus Excel, ya. Jadi kita jangan bingung ya, kalau ingin apa, kita pilih menunya sesuai dengan kategori keinginan kita. Kemudian data ini berhubungan dengan pengolahan data, seperti ngambil data dari akses, data dari web, data dari teks, gitu ya, dan seterusnya. Ini ada query, dan seterusnya. Yang sering digunakan adalah sorting ini dan filter. Kemudian remove duplicate ini sering digunakan. Kemudian data validation ini juga sering digunakan. Akan kita bahas di judul video yang tersendiri. Kemudian ini review ini berguna bagi orang auditor atau pimpinan yang ingin mengedit
isi dari Excel yang sudah dibuat oleh bawaannya. Biasanya pakainya ini review. Jadi ini nanti pasang komen-komen dan sebagainya. Kemudian ada view. View ini hanya tampilan di layar monitor saja, bukan tampilan nanti setelah di print di kertas. Jadi jangan terpengaruh, jangan menyamakan view dengan page layout. View ini hanya di layar. Biasanya yang terpakai adalah normal, page break view, dan page layout. Dan yang paling seringnya adalah normal dan page break view. Fungsi dari normal ini ya seperti biasa seperti ini. Kemudian page break preview ini menampilkan seberapa ring dari kertas yang akan kita print. Jadi kalau ini kita geser ke sini, maka tulisan zoom atau auto zoom ini tidak akan keluar di kertas. Ya, itu fungsi dari page preview. Untuk menggeser-geser ini tidak ada di bagian normal, ini tidak bisa. Nah, ini nggak bisa, nggak ada. Tapi dia hanya nampak seperti ini. Ini ada garisnya sedikit. Ini nggak bisa digeser. Oke, itu pemahaman menu. Kemudian kita akan menginjak ke persiapan. Nah, bagi yang pemula tidak perlu merasa ini sulit, karena sebenarnya gampang. Hanya saja Anda belum memasukkan diri Anda ke dalam Excel. Ini sebenarnya mudah. Caranya, keinginan Anda apa dengan Excel ini? Apa yang akan Anda olah? Nah, kemudian inti dari permasalahan Anda atau solusi dari permasalahan Anda yang ada dalam pikiran Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kemudian baru dicoba diketik formulanya dalam bahasa Inggris. Tapi dalam mengetiknya kita coba satu huruf atau dua huruf dulu. Jadi rumus-rumus dalam Excel ini tidak perlu dihafal. Tidak perlu dihafal. Jadi caranya begini, nanti di salah satu sel kita tekan saja sama dengan, kemudian tekan salah satu huruf, misalnya V, kemudian L, ya, dua huruf cukup, maka akan muncul rumus atau fungsi dalam Excel di bawahnya, muncul panduannya seperti ini. Kemudian baru kita ikuti. Di sini muncul misalnya V, L, O, K, U, P, kita tulis persis seperti itu. Ya. Kemudian ditutup atau dilanjutkan dengan kurung buka dan kurung tutup. Gitu ya. Kemudian kita klik di tengah-tengah kurung. Nah, karena dalam kurung ini harus kita isi sesuatu. Nah, sesuatunya pun nanti apa yang akan kita isi di tengah-tengah ada panduannya. Nah, jadi ini ada seperti ini, VLOOKUP, kurung buka, kemudian ini ada panduannya untuk mengisi. Jadi kita tidak perlu risau. Bagi pemula, jangan perlu risau dan jangan perlu bingung apa yang akan diisi di dalam tanda kurung. Ini sudah ada panduannya di bawahnya nanti. Jika salah pun akan ada peringatan. Jadi pikiran tenang, praktikkan langsung setelah ini, silakan buka Excel-nya dan tidak bermain lain. Nah, sekarang kunci pemahaman Excel. Rumus atau formula, definisinya adalah gabungan kode atau fungsi atau operator, jadi keseluruhan. Kode, fungsi atau operator, angka, teks yang menghasilkan nilai tertentu yang diinginkan. Nah, untuk menulis rumus selalu dan harus dimulai dengan tanda sama dengan. Ya.
Contohnya, misalnya saya akan menulis rumus di sini, misalnya sama dengan, maka ini akan menjadi rumus. Kemudian, kalau kita mau sama dengan tulisan di sini, tinggal kita klik ini. Nah, maka nama sel ini, sel B2, otomatis setelah kita klik di sini, akan berada di setelah sama dengan B2. Ini dengan cara klik. Kalau kita klik ini, maka dia berubah B3. Klik ini, berubah C4. Jadi sesuai dengan nama selnya. Nah, kalau kita klik ini misalnya, maka sama dengan B4. Ya. Nah, ini sudah cukup menjadi sebuah rumus sederhana. Sama dengan B4. Artinya, isi dari sel ini sama dengan isi dari sel B4. Gitu ya. Jadi, kalau sudah selesai dari rumus ini, kita tekan enter. Maka isinya adalah sama. Ini anu sama dengan ini. Gitu ya. Anu. Jadi sama. Nah, di dalam Excel, karena ini dibuat sama, rumusnya sama dengan B4, maka kalau di sini kita ubah, yang tadi menjadi rujukan daripada sel ini, di sininya kita ubah, misalnya menjadi belajar. Kemudian kita enter, maka di sini pun akan berubah menjadi belajar juga. Karena tadi rumusnya sama dengan sel B4. Nah, gitu ya. Operator. Operator adalah seperti di SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Itu ada kita belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Itu sama dengan di Excel. Yang berbeda dan ada tambahan adalah, yang berbeda adalah tanda kali. Tanda kali, kalau di Excel, menggunakan tanda X. Tapi, kalau di sekolah, menggunakan tanda X. Tapi kalau di Excel, menggunakan tanda bintang. Nah, kemudian yang ini join, artinya ini menjoin. Join ini berbeda dengan tanda penjumlahan. Kalau penjumlahan ini khusus untuk angka-angka. Sedangkan join bisa untuk angka dan bisa juga untuk kata-kata. Nah, semua operator ini harus berada di dalam rumus. Jadi harus diawali dengan tanda sama dengan biar jadi rumus. Nah, jadi seperti ini. Contohnya sama dengan 3 kali 8. Nah, kalau di sekolah kita dulu, tanda sama dengannya berada di terakhir. Tapi kalau di Excel berada di awal. Seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai kita enter. Maka 3 kali 8 sama dengan 24. Nah, seandainya 3 ini kita ganti dengan salah satu sel yang ada di sini, gimana caranya? Ya, kita blok begini 3-nya, kemudian kita klik C2, klik sel C2, maka C2 akan otomatis tertulis di sini. Nah, semua apapun isinya dari C2 akan dikalikan dengan 8. Oke, kita enter. Maka semua apapun yang berada di sel C2 ini dikalikan dengan 8 sama dengan 24. Nah, kalau begitu, kalau 3 ini kita ganti dengan misalnya 4,
kita enter, maka 4 kali 8 sama dengan 32. Ya, jadi ini isinya 4 kali 8, maka hasilnya adalah kita enter 32. Nah, gitu ya. Jadi fungsi dari Excel itu otomasi, bisa otomatis, ya, berbeda dengan manual. Nah, teks atau teks dalam bahasa Inggris atau kadang disebut juga string itu berupa alfabet mulai dari A sampai Z, atau berupa kata, atau berupa kalimat. Bila dalam rumus didampingi oleh tanda petik 2. Jadi kalau dalam rumus didampingi dengan tanda petik 2. Jadi didampingi berarti sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah huruf, sebelum dan sesudah kata, atau sebelum dan sesudah kalimat. Bila bukan dalam rumus, maka tanpa tanda petik. Ya. Angka atau operator atau apapun yang didampingi oleh tanda petik. Nah, misalnya tanda plus didampingi dengan tanda petik, maka dianggap teks. Jadi bukan operator lagi. Contohnya seperti ini. Bila dalam rumus, maka teks ini harus didampingi dengan tanda petik 2. Tanda petik 2 bukan dengan cara tanda petik 1 diketik 2 kali, tapi langsung pakai shift petik 2. Ya. Nah, bila angka-angka ini berada dalam rumus, kemudian didampingi dengan tanda petik 2, maka angka ini akan menjadi teks, bukan huruf atau bukan angka. Kemudian kalau tanpa rumus seperti ini, langsung saja ditulis tanpa pakai tanda petik 2. Nah, ini hal lain, kalau ingin menampilkan tanda minus, karena minus itu merupakan operator, dan seharusnya operator itu berada di dalam rumus yang diawali dengan sama dengan. Kalau tanpa sama dengan, maka bila minus ini akan kita tampakkan ke tampilan, maka harus ditandai dengan tanda petik 1. Oke, kita coba. Sama dengan, misalnya, Banda Aceh. Kalau tanpa tanda petik seperti ini, maka akan error. Namanya tidak diketahui ini apa. Ya. Tapi kalau ditandai dengan tanda petik 2, maka tulisan Banda Aceh akan muncul sama dengan Banda Aceh. Jadi isinya sama dengan Banda Aceh. Nah, gitu ya. Nah, gimana seandainya kalau angka-angka berada di dalam tanda petik ini? Maka angka ini akan menjadi teks, bukan angka. Buktinya apa? Bila angka, dia akan berada di sebelah kanan. Seperti ini. Kita akan membuat angka. Kita enter. Maka dia berada di sebelah kanan dari sel ini. Sedangkan teks dia berada di sebelah kiri. Maka Excel menganggapnya 1, 2, 3, 4 yang ada di sini berbeda dengan 1, 2, 3, 4 yang ada di sini. Kenapa? Karena berbeda format. Yang ini formatnya teks, sedangkan yang ini formatnya angka. Kita akan buktikan apakah benar ini dianggap beda oleh Excel. Ya, kita akan membuat rumus if. Nanti akan kita pelajari secara khusus rumus if. Sama dengan if, kurung buka, kurung tutup. Kita klik di dalam tanda kurungnya. If logical testnya kita isi dengan ini. Jadi if itu jika ini, kita ketik sama dengan ini. Nah, maka titik koma, value if true-nya kita isi dengan tanda petik sama. Kemudian
titik koma, value if false, artinya kalau salah, kalau tidak sama, maka kita keluarkan kata tidak sama. Nah, selesai, kita enter. Jadi ternyata ini Excel menganggap kedua sel ini isinya tidak sama. Padahal kalau kita lihat 1, 2, 3, 4 sama dengan 1, 2, 3, 4 yang di sini. Nah, kenapa nggak sama? Jadi walaupun kita isi dengan 1, 2, 3, 4 sama-sama 1, 2, 3, 4, tapi secara format keduanya tidak sama. Nah, biar sama gimana caranya? Caranya adalah ini kita format menjadi, ya, jangan lupa pemformatan berarti berada di home, format teks, format tulisan. Di sini adalah format cell. Yang tadinya general, umum, kita ganti menjadi teks. Oke? Nah, masih tidak sama. Kemudian kita ketik ulang di sini. 1, 2, 3, 4. Enter. Maka akan menjadi sama. Jadi ini akan menjadi sama. Nah, jadi ini formatnya sama-sama teks dan tulisannya sama-sama 1, 2, 3, 4. Kalau kita ingin menampilkan angka minus di awal, maka kita harus pakai tanda petik 1, kemudian minus, spasi misalnya, keterangan, misalnya gitu ya. Nah, enter, maka muncul ya minusnya. Tapi kalau tidak pakai tanda petik seperti ini, maka dia akan error. Name, artinya namanya apa ini maksudnya, ya. Nah, ya, jadi error. Karena kenapa? Karena ini tanda minus ini dibutuhkan atau dipakai hanya untuk rumus sebenarnya. Maka harus pakai tanda sama dengan. Jadi oleh Excel ini otomatis ditambahkan sama dengan. Tapi karena kita ingin mengeluarkan tanda minus ini, maksudnya menampilkan tanda minusnya, maka ini pasang tanda petik 1 sebelum tanda minusnya. Nah, seperti ini ya. Enter, maka keluar seperti ini. Nah, kita akan memahami pengetikan angka. Angka itu seperti Anda tahu 1, 2, sampai 0, gitu ya. Dan jika ingin menulis angka itu dengan format angka, maka tidak boleh didampingi dengan tanda petik 2, ya. Nah, pemisah ribuan jangan diketik manual. Jadi di dunia komputer kita tidak boleh mengetik pemisah ribuan, misalnya titik gitu ya, tidak boleh. Nanti akan dipahami sebagai sebuah koma. Kenapa? Karena di negara lain seperti Amerika, tanda pemisah ribuan berupa tanda koma seperti ini. Berupa tanda koma seperti ini. Ya. Tanda koma. Nah. Untuk pemisah desimal, dia berupa titik. Gitu ya. Jadi kalau kita ketik manual tanda titiknya sebagai pemisah ribuan, maka dikhawatirkan akan berubah menjadi desimal. Nah, untuk koma desimal diketik di keyboard di bagian number, bagian sini. Ya. Jadi di sini ada tanda koma, ya, yang di bagian tombol delnya ada, bisa dijadikan tombol koma. Jadi jangan mengetik koma di bagian sini. Jangan, ya. Jadi pakai ini maka otomatis akan disesuaikan dengan formatnya, apakah titik ataukah koma, sesuai dengan format negara masing-masing.
Contohnya, ini Excel-nya saya formatnya Indonesia. Misalnya 100.000 seperti ini. Maka kalau kita enter akan menjadi 100.000 betul karena format format komputer saya Indonesia. Tapi kalau formatnya Amerika, kita coba formatnya menjadi Amerika ya. Ini. Nah ini. Nah, ini kita ganti dengan misalnya Amerika. Oh, United States ya. Oh, United. Okay, English American, English United States. English U. Nah ini ya. Oke, apply. Oke. Nah, akan otomatis berubah menjadi koma. Ya. Nah, seandainya misalnya kita isi dengan 200.000, tapi kita ketik titik di sini, ya. Maka titik ini karena format komputer ini tadi berubah, kita ubah menjadi Amerika. Jadi titik ini dianggap menjadi koma desimal. Enter, maka akan menjadi hanya 200. Ya. Nah, contoh lain misalnya 2000 misalnya ini ya, 2500. Maka ini akan dianggap titik ini dianggap menjadi koma. Maka nanti akan menjadi 2,5 ya. Padahal kita menulisnya ribuan 2500. Nah, ini akan menjadi 2,5 ya. Jadi berbahaya. Jadi kalau di komputer sebaiknya yang benar adalah kalau misalnya kita akan menulis 100.000, kita tulis 100 langsung triple 0 ya. Nah, gitu ya. Nah, yang ini gimana cara membuat ribuannya? Kita arah ke atas di bagian home. Nah, gitu ya, saya ulangi lagi, home itu penulisan ya. Jadi ini yang kita format adalah penulisannya. Nah, di sini ada tanda koma style. Maksudnya koma style itu untuk pemisah ribuan. Kita klik ini, maka dia akan menjadi terpisah secara ribuan dan terpisah juga secara desimal. Tinggal kita buang desimalnya di mana, arahkan mouse seperti ini. Baliknya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini menjadi koma kenapa? Karena format komputer tadi kita ubah menjadi Amerika ya. Jadi di Amerika sana pemisah ribuannya adalah koma. Kemudian misalnya 2500. Langsung saja tanpa titik. 2500. Kita enter. Kemudian kita klik di sini, baru kita klik tanda komanya. Nah, ya. Nah, jadi ini ada pemisah ribuannya berupa koma dan pemisah desimal berupa titik. Kemudian kita arahkan yang ini ya, kita klik. Nah,
Seandainya akan kita ubah pemisah ribuannya ini menjadi titik, ya kita ubah negaranya dengan cara klik kanan N yang di sini, klik kiri, kemudian language preference. Nah, di sini ada date and time regional formatting, ya. Kita ubah aja di sini menjadi Indonesia. Tadi di sini tadi. Additional date, time, and regional setting. Ini kemudian change date, time. Nah, baru di sini kita pilih Indonesia. Nah, Indonesia. Kemudian apply. Oke. Nah, maka di Excel-nya akan berubah menjadi tanda titik. Ya. Jadi menulis angka jangan secara manual menulis ribuannya dengan titik atau koma. Nah, jadi tidak perlu ditulis titiknya atau tidak perlu ditulis koma, kecuali untuk menulis desimal. Kalau untuk menulis desimal, ketiknya adalah misalnya 3,63, kemudian di keyboard ya, di bagian sini, di bagian number ini ada tombol del, itu untuk menulis koma dalam desimal. Jadi jangan pakai koma yang di sini. 3,6. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di Excel ada namanya function atau fungsi, yaitu suatu kode yang sudah diramu oleh Microsoft yang dapat mengolah data dan menghasilkan nilai tertentu. Nah, fungsi ini dapat dicari di menu formulas, ya. Format penulisannya, ini nama fungsi, kemudian kurung buka, kemudian kita langsung ketik kurung tutup, kemudian kita klik di dalam kurungnya untuk mengisi parameter-parameternya, gitu ya. Nah, pengisian parameter tersebut sudah ada panduannya nanti, jadi tidak perlu kita bingung. Nah, fungsi ini harus berada di dalam rumus, artinya harus berada setelah sama dengan. Nah, contoh-contoh fungsi adalah sum, count, average, if, VLOOKUP, RLOOKUP. Nah, ini sering dipakai di dunia kerja ataupun di akademisi. Nah, jadi menunya adalah formula, dan tombol-tombolnya berupa kategori rumus yang ada. Misalnya, fungsi finansial yaitu keuangan, fungsi logika yaitu logika, fungsi teks, date and time untuk tanggal, lookup untuk mencari data, matematika dan trigonometri dan seterusnya. Dan kalau yang tidak ada di tombol ini, maka berarti ada di tombol more function. Ya. Jadi bisa dicari di formula ini. Misalnya untuk mengolah teks, nah ini ada. Ini apa? Kita lihatnya di sini coba. Misalnya left. Kita arahkan mouse ke sini, maka akan muncul penjelasan tentang left-nya, cara penulisannya dan penjelasannya. Left dalam kurung teks titik koma 6 char, ya. Yaitu artinya apa? Return the specific number of character from the start of the text string. Jadi menghasilkan angka-angka tertentu dari menghasilkan jumlah karakter, beberapa karakter dari mulai of the text, dari permulaan teks. Nah, jadi berapa angka akan diambil dari permulaan teks, ya. Dan lainnya juga ada keterangannya. Gitu ya. Jadi Anda jangan bingung. Jadi apakah Anda ingin mengolah teks, maka pilihannya adalah tombol ini.
gitu ya. Nanti akan kita perjelas cara penggunaannya. Nah, cara menulis rumus atau fungsi bagaimana? Caranya adalah seperti tadi. Misalnya kita akan menulis left tadi gitu ya. Jangan lupa fungsi harus berada di dalam tanda sama dengan, artinya berada dalam rumus, itu diawali dengan sama dengan. Kemudian left itu artinya kiri, artinya kita akan mengambil karakter dari kiri gitu ya. Kemudian jangan lupa setelah nama fungsi left ini harus kita ketik tanda kurung, langsung buka dan tutup. Kemudian kita klik di dalam tanda kurungnya. Nah, maka muncul panduannya di bawah ini. Text, titik koma, number of character. Teksnya apa yang akan kita olah? Misalnya teksnya ini. Ya, kita klik ini. Kemudian setelah teksnya terisi dengan B3, kita klik dengan kita tambahkan dengan titik koma. Ada lihat saja di sini ada titik koma gitu ya. Kalau di sini koma maka kita ketiknya koma. Karena ini titik koma, maka kita isinya dengan titik koma di sini. Kemudian number of character artinya apa? Dari kata ani ini akan kita ambil beberapa karakter. Misalnya 2 karakter hanya muncul an saja. Kita ketik 2 di sini. Nah, sudah selesai. Karena cuma parameternya cuma 2. Kita enter, maka akan muncul an. Nah, seperti itu ya. Nah, cara menulis di dalam rumus, menulis fungsi, Anda tidak perlu bingung. Misalnya, kita akan membuat rata-rata dari angka-angka ini. Rata-rata bahasa Inggrisnya apa? Average, gitu ya. Nah, Anda tinggal menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris apa yang Anda inginkan. Rata-rata bahasa Inggrisnya average, gitu ya. Nah, jangan lupa itu berarti rumus berarti sama dengan. Kemudian tinggal ketikkan saja sekitar 2 huruf AV. Kalau muncul average di sini, maka tulisan AV itu sudah betul. Kemudian kita ikuti. Tapi seandainya misalnya Anda mungkin lupa tulisan average dengan huruf F, kalau tidak muncul panduannya di bawahnya, maka AF itu tidak ada rumusnya. Bersalah. Kalau AV, kemudian muncul average, maka tinggal Anda ketikkan sesuai dengan ini. Kalau misalnya kita klik di sini, apa betul ini rata-rata? Kita lihat keterangannya di sini. Return the average, yaitu menghasilkan rata-rata atau arithmetic mean of its argument dari argument, which can be number or name, yang mana bisa berupa angka atau berupa nama, array atau referensi yang berisi dengan angka. Jadi kita ketik sesuai dengan apa yang muncul AV, ya. Nih sesuai dengan ini G. Atau ada klik 2 kali yang di sini AV lagi, tapi saya nggak sarankan. Nah, klik 2 kali. Kemudian ini ada tanda kurung buka, kemudian langsung Anda tutup saja kurungnya. Kemudian Anda klik di sini di dalam kurung, maka akan muncul panduan cara mengisinya. Ini maksudnya adalah angka pertama, titik koma, angka kedua, titik koma gitu ya. Kalau berupa number 1, number 2, dan seterusnya ini, titik-titik artinya dan seterusnya, maka cara mengisinya adalah dengan cara ngeblok. Ya, kita ingat lagi seperti tadi cara bloknya, tekan paling atas, kemudian tahan, kemudian sambil geser ke bawah. Maka akan muncul isinya seperti ini. Ini otomatis. Nah, ini warnanya biru sama dengan warna biru yang ada tulisan.
Kemudian kita enter, maka muncullah rata-ratanya adalah 22, nah sekarang kita akan bahas tentang kesalahan-kesalahan jika terjadi apa yang akan dilakukan oleh Excel. Excel memberikan teguran kepada kita kalau kita salah mengetik rumus. Ada dua jenis kesalahan. Yang pertama, kesalahan tulis. Kesalahan tulis. Dan yang kedua adalah kurang tanda kurung. Ya. Nah, sekarang yang pertama, kesalahan menulis. Misalnya, di dalam panduan di sini, yang muncul di sini adalah titik koma, maka jika kita tulis dengan koma, maka Excel akan mengeluarkan peringatan seperti ini bentuknya. Jadi, the formula you type contains an error. Rumus yang Anda ketikkan berisi error. Ya, errornya mungkin sama dengan atau minus dan lain sebagainya. Ya. Nah, setelah kita klik OK, maka akan diblok letak errornya di mana. Nah, jadi kita jangan khawatir akan berupa hitam seperti ini, artinya ya, kesalahan kita berada di sekitar ini. Nah, tinggal kita lihat apa yang salah, gitu ya. Kita perhatikan coba. Seperti ini contohnya. Contohnya ini. Kalau ini kan kita lihat di sini di panduannya ini berupa titik koma. Seandainya saya pasang koma, kemudian angka 2 tadi untuk mengambil 2 angka dari kiri tadi kan. Kita enter, maka akan muncul seperti ini. There is a problem with this formula. Oke, kemudian kalau kita OK, maka akan diblok. Nah, letaknya ya di sini, memang karena cuma segini, ya. Maka kita lihat apa yang error. B3, betul B3, ini B3. 2 karakter yaitu betul tulisnya 2. Nah, terakhir koma. Nah, kita bisa sandingkan dengan atau kita bandingkan dengan panduannya di sini. Di sini titik koma di panduannya, sedangkan di sini koma, ya. Nah, jadi inilah kesalahannya. Nah, kita ganti komanya dengan cara di blok komanya, kemudian kita ketik titik koma, ya, dan kita enter, maka akan muncul AN. Nah, kesalahan yang kedua adalah kurang tanda kurung, tanda kurung atau lebih tanda kurung, ya. Maka kalau di sini tinggal kita klik yes, nantinya Excel akan menyelesaikan, gitu ya. Contohnya, misalnya di bagian if ini kita pasang tidak dipasang tanda kurung tutup seperti ini, kita enter, maka ini kebetulan Excel sudah langsung menyelesaikan. Kalau kita tambahkan 1 kurung lagi, enter, maka muncul peringatan. We found a typo in your formula. Kami menemukan kesalahan ketik di your formula, di rumus Anda, dan mencoba untuk membenarkannya, yaitu akan menjadi seperti ini, if bla 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 sampai kurung tutupnya hanya 1, sedangkan yang kita ketik kurung tutupnya 2, gitu ya. Kita klik yes, maka akan akan selesai, gitu ya, akan menjadi 1, ya. Excel menghapus salah satunya, gitu ya. Jadi itu 2 kesalahannya. Rangkuman.
rumus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Ini boleh dicatat ya. Operator yaitu isinya tanda plus, minus, tanda kali ini berupa bintang, ya jangan lupa bukan X. Kemudian tanda pembagian ini bukan titik dua tapi menggunakan garis miring. Kemudian ini pangkat dan ini join dan seterusnya. Nah, fungsi penulisannya seperti ini, nama fungsi langsung dipasang tanda kurung buka dan kurung tutup. Kemudian kita isi di dalamnya dengan cara klik di dalamnya, isi dengan parameter. Parameternya sesuai dengan panduan yang muncul di bawahnya nanti. Angka berupa 1 sampai 0 tanpa tanda petik. Ya. Sedangkan teks, huruf atau apapun yang ada di antara tanda petik 2. Ya. Nah, pembahasan apa saja yang perlu kita bahas di dalam teks ini? Biasanya yang sering kita gunakan adalah sum, auto sum, sum if, count, average, if, VLOOKUP, dan HLOOKUP, define name, right, left, mid. Ini mengolah teks, fungsi dalam fungsi, bagaimana caranya fungsi dalam fungsi, date, div, today, alignment, format, match, call, row size, rename sheet, sort, filter, remove duplicate, data validation, constrang, page layout, how to print, view, evaluasi. Ini constrang ini maksudnya bagaimana cara membuat constrang dalam kotak atau tabel Excel. Nah, semua ini akan kita bahas di video berikutnya. Silakan pantau terus channel saya dengan cara subscribe dan aktifkan tombol belnya. Kalau seandainya ada permasalahan data Anda, mungkin bagi pelajar atau mahasiswa ada soal dari dosennya atau gurunya, silakan bisa ajukan ke sini, nanti akan saya buatkan videonya. Bagi pekerja, boleh juga seandainya ada permasalahan di dalam kantornya, silakan ajukan ke inbox saya di komen boleh. Nanti akan saya buatkan videonya. Filenya boleh dikirim. Nanti kalau minta file akan saya nanti Anda minta saja email saya, nanti akan saya kasih secara japri. Ya. Jadi Excel yang menjadi permasalahan Anda bisa dikirim filenya ke saya, nanti akan saya bahas di video berikutnya. Nah, jadi silakan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.